Saya Benedict Ariel Jikone Manopo. Nama saya Fernaldi Triputra Winata. Nama saya Winda Kavilia. Nama saya Calvin Evania William Licia. Kami akan membahas mengenai perang dagang Jepang dan Korea Selatan. Perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang merupakan isu internasional yang menarik untuk diikuti. Perang dagang ini walau skalanya masih terbilang kecil, tidak sebesar perang dagang antara Amerika dan China. Namun dampak dari perang ini cukup besar, terutama bagi Indonesia. Kebijakan dari Jepang ini memunculkan reaksi dari pemerintahan Korea Selatan dan juga masyarakatnya. Pemerintahan Korea Selatan memanggil duta besar Jepang sebagai reaksi penolakan terhadap kebijakan tersebut. Presiden juga memberi tanggapan bahwa Korea Selatan tidak akan kalah dengan adanya kebijakan ini dan langsung berinvestasi besar untuk kemajuan teknologi industri Korea Selatan. Masyarakat juga berdemo mulai dari gedung kedutaan Jepang sampai gedung konsulat Jepang di Busan. Aksi bakar diri yang dilakukan oleh lansia dengan membawa tas berisikan sumpah untuk melawan Tokyo sampai Perdana Menteri Jepang minta maaf. Sedangkan di Indonesia, reaksi yang ada merupakan wacana persiapan oleh Gubernur Bank Indonesia untuk mempersiapkan kewenangan baru jika masalah ini semakin parah dan berdampak bagi ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia melihat dampak yang dihasilkan dari perang dagang ini karena mempengaruhi investasi asing langsung atau FDI dalam negeri. Oleh sebab itu, Indonesia mengambil sikap terhadap perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan ini adalah dengan bersikap netral dengan prinsip politik bebas aktifnya. Pemerintah juga meningkatkan fungsi pengawasan melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, serta peran diplomasinya kepada Jepang dan Korea Selatan, kemudian memperkuat pasar ekspor non-tradisionalnya agar tidak terlalu berdampak pada perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan. Melihat perang dagang antara Jepang dan Korsel ini, Indonesia memiliki kepentingannya sendiri. Yang pertama adalah Indonesia sebagai negara anggota ASEAN memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan juga stabilitas negaranya sendiri. Karena pada KTT ASEAN yang ke-34 yang diselenggarakan di Thailand pada tanggal 22 Juni 2019, ASEAN termasuk Indonesia telah menyepakati bersama ASEAN Outlook on Indo-Pasifik. ASEAN Outlook on Indo-Pacific ini merupakan kesepakatan untuk mewujudkan stabilitas keamanan, perdamaian, dan juga kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Lalu kepentingan strategis kedua adalah hedging strategi, di mana Indonesia menerapkan hedging strategi terhadap Korea Selatan dan Jepang untuk melihat laju konflik dan ancaman yang belum pasti. Hedging di sini berarti Indonesia bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu negara yang berkonflik agar tetap menjalin kerjasama terhadap kedua negara tersebut. Kepentingan strategis terakhir adalah Indonesia yang mempererat hubungannya dengan Cina, karena di sini Indonesia harus lebih dominan dan juga mampu mengantisipasi dampak terburuk dari naiknya barang elektronik buatan Korsel. Terdapat 3 stakeholders nasional di antara investor, Kementerian Perindustrian Indonesia, dan masyarakat. Investor di sini mendapat kerugian karena berkurangnya pasokan ekspor ke negara Jepang dan Korea Selatan. Hal ini tentunya menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang terlambat bagi Indonesia. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga turut andil dalam perang dagang ini. Di sini Kementerian Perindustrian harus siap dan berani melakukan perubahan dan siap menjadikan Indonesia sebagai basis produksi bagi Jepang dan Korea Selatan. Di sini mereka harus mampu memberikan iklim investasi yang kondusif dan aman. Lalu ada masyarakat. Di sini masyarakat terkena imbas dari perang dagang ini. Dampaknya adalah penjualan harga ponsel yang naik sejak 2019 kemarin. Di sini solusinya Indonesia menerapkan strategi hedging. Di sini kami memilih dominance denial sebagai hedging strategi yang paling cocok terhadap perang dagang ini. Hedging ini mengindikasikan Indonesia menekan dampak dalam negeri, yaitu kenaikan harga ponsel Samsung. Karena dengan naiknya harga ponsel Samsung ini, maka akan terjadi kelangkaan barang. Kelangkaan barang menyebabkan banyaknya importir ilegal yang mengambil barang dari luar negeri. Dengan ini, tidak terkena pajak penjualan barang mewah. Di sini Indonesia menekan agar hal itu tidak terjadi dan Indonesia tetap mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Acuan solusi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pergesekan dalam aspek perdagangan akibat perang dagang ini, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan harus melakukan persiapan dengan memprediksikan apa saja industri dan sumber daya yang memiliki potensi tinggi akan terkena dampak dari perang dagang ini. Dengan begitu, pemerintahan Indonesia akan siap menghadapi kemungkinan terburuk dengan mempersiapkan insentif yang tepat dan juga kebijakan-kebijakan untuk menghindari atau menanggulangi dampak yang dapat terjadi pada perekonomian Indonesia. Akan tetapi, dalam menghadapi situasi ini, kepentingan Indonesia juga harus berjalan sesuai dengan prinsipnya, yaitu kebijakan bebas dan aktif.